Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mendiskusikan terkait tugas mata kuliah pembangkit energi elektrik, di mana tugas tersebut menginstruksikan perihal perencanaan ataupun potensi energi terbarukan. Nah, barangkali terkait hal itu tentunya itu jadi bahan pembahasan gitu bagi kelompok kita, bagaimana caranya kelompok kita mampu memilih dan juga merencanakan terkait apa yang sekiranya bisa menjadi potensi untuk nantinya jadi perencanaan energi terbarukan. Nah, barangkali bisa interaktif aja, dari siapapun bisa berpendapat gitu. Silakan, barangkali ada gagasannya ataupun pandangannya, entah terkait di sini di Tasikmalaya atau di mana, seperti itu. Barangkali silahkan. Izin masuk kalau karena mengingat ini energi terbarukan, terus ada ajuan dari saya yaitu dari PLTS atap. Lokasi yang diajukannya itu pastinya harus mencari daerah yang panas dan stabil si radiasi mataharinya tuh. Kebetulan di sekitar Banjar sampai Pangandaran itu kan tergolong cukup dataran rendah, jadinya tuh panas. Ini tuh PLTS atap mungkin bisa jadi opsi, karena mengingat kayak di gedung-gedung perkantoran gitu apa sih, penggunaan siang hari itu pasti tinggi, apalagi soal AC, kipas angin, karena selalu nyala gitu karena tuh panas. Juga paling pemilihan jenis energi terbarukannya itu tadi PLTS, sistem on grid yang tanpa terkoneksi langsung ke si PLN, jadi menggunakan sistem ini teh langsung kalau on grid itu dari PLN tanpa menggunakan baterai yang mahal, jadinya tuh si energi yang dihasilkannya itu langsung dikonsumsi buat mengurangi beban listrik yang ada di gedung atau puskesmas atau dimanapun. Itu latar belakang kenapa dipilihnya di situ, di wilayah Banjar. Tadi kan saya udah bilang iradiasi mataharinya itu cukup tinggi karena di dataran rendah sekitar 4,2 hingga 4,5 kWh per meter kuadrat per harinya. Terus kondisi cuaca di dataran rendah ini juga pastinya tuh rada stabil, pasti panas. Saya juga ngerasain panas banget. Terus pastinya kebutuhan beban itu tinggi kan, kayak penggunaan AC, penggunaan kipas, komputer dan lain-lain. Tujuannya pastinya itu buat efisiensi anggaran, jadinya tuh bisa ketika siang hari bisa ngambil, jadi nggak harus supply langsung dari PLN, jadinya tuh bisa ngambil energi menggunakan PLTS. Juga mengurangi ketergantungan pada jaringan PLN saat puncak siang hari. Udah seperti itu dari saya. Oke, berarti dari TW sendiri mempunyai pandangan ataupun gagasan perihal PLTS atap gitu dengan pertimbangan yang tadi. Oke, sekiranya kalau misalnya begitu, barangkali dari teman-teman yang lain ada yang menanggapi ataupun ada yang sepakat perihal perencanaan tersebut. Baik, mungkin izin masuk semuanya. Dari saya pribadi sudah terpikirkan tempat untuk energi terbarukan ini, yaitu PLTS, di mana saya sendiri mengajukan tempatnya tuh di sekitaran kampus Sil. Kenapa? Alasan saya sendiri memilih lokasi ini, pertama mungkin daerah sini tuh kan termasuk lahannya yang masih kosong, jadi belum terdapat banyak objek-objek yang bisa menghalangi proses kinerja dari si PLTS itu sendiri. Kemudian dari segi radiasi mataharinya sendiri, daerah Taman Sari Universitas Siliwangi Kampus 2 ini terbilang cukup cocok karena memiliki
radiasi matahari sekitar 4 sampai 5,5 kilowatt hour per meter persegi. Nah, untuk dari segi penyaluran energinya itu bisa dimanfaatkan ke pendidikan sendiri, karena kan ini juga aktivitas kampusnya tuh masih terbilang aktif juga. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti terkait hal itu dari kami juga sepakat terkait pengejangan PLTS, namun dengan potensi tempat yang sekitaran kampus juga gitu, dengan beberapa pertimbangan yang tadi disampaikan untuk kamu seperti itu. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain ada lagi? Izin masuk. Kalau dari saya sih, saya ada opsi ya untuk potensi energi terbarukan. Kalau dari saya itu di bendungan Leuwi Keris. Kalau untuk jenisnya, kalau untuk di bendungan itu saya memilih PLTA, karena untuk bendungan Leuwi Keris juga kan memiliki debit airnya yang cukup besar, dan juga untuk ketinggiannya juga relatif stabil gitu. Dan digunakan untuk apa aja? Ini bisa PLTA ini bisa menyuplai ke sektor-sektor pertanian. Untuk PLTA Leuwi Keris juga bisa membantu menyuplai jaringan PLN regional, khususnya di kabupaten di sekitaran Leuwi Keris, Kabupaten Tasik, dan juga Kabupaten Ciamis. Paling itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih atas pandangannya, atas gagasannya. Berarti dari Silvi sendiri lebih memilih mengenai PLTA yang mana itu direncanakan di Leuwi Keris. Itu kan bendungan baru juga ya. Dengan pertimbangan tadi potensi distribusi airnya kemana aja. Kalau misal tadi kita ada PLTS dan juga PLTA, berarti dari yang lain tidak ada lagi. Ya, dari saya setuju. Saya sangat saya ada masukan gitu untuk energi terbarukannya, jenisnya PLTS untuk di Kota Tasikmalaya sendiri, karena melihat dari provinsi juga untuk radiasi mataharinya cukup untuk mencukupi lah, cukup strategis gitu. Dan untuk tempatnya masih belum terpikirkan, dan mungkin untuk hasil dari energinya bisa disalurkan ke industri atau ke sekolah-sekolah gitu. Mungkin cukup saja. Terima kasih atas pandangannya, atas gagasannya. Terkait itu mungkin tadi masih ada yang belum terpikirkan juga terkait waktunya. Kakak dari Ido, izin masuk ya. Menurut saya PLTS bisa sih. Cuman ya ada pertimbangan gitu, kalau misalnya mau apa namanya, mau buat on grid gitu, ada pertimbangannya. Jadi fungsinya PLTS itu cuman penerangan dari saya. Soalnya ini apa, sekarang kan Tasik itu cuacanya kadang hujan, kadang panas. Jadi menurut saya itu buat peralatan yang seperti komputer kayak gitu kurang efektif gitu. Dan saya terima kasih atas penjelasannya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman sekalian ya, terkait entah itu ada yang berpandangan terkait PLTS, ada yang PLTA, dan juga beberapa tadi yang lainnya. Berikut pertimbangannya lah gitu terkait bahan yang tadi. Paling kalau dari saya sih sebetulnya ya, melihat dari potensi energi baru terbarukan, kalau misal kita lihat di pesisir pantai itu kan ada LBN ya, Lentera Bumi Nusantara, yang mana itu
dipemilikan oleh Rick Ellison juga. Beliau juga owner ataupun pembuat mobil listrik Cielo juga. Nah, ketika kita melihat di LBN itu kan mereka memanfaatkan potensi angin ya. Mereka membuat sebuah Ciheras University supaya menghasilkan EBT. Nah, dengan memanfaatkan kondisi angin yang karena emang potensi angin di wilayah pesisir itu kan terbuka ya, tidak terhalang oleh bangunan. Jadi memang potensi tersebut juga cukup tinggi. Berikut dengan kecepatan anginnya yang berkisar antara 3 hingga 12 meter per second juga. Nah, di sana menjadikan titik ideal lah untuk pembangunan tersebut. Nah, menurut saya kita bisa lebih memanfaatkan terkait dengan perencanaan untuk potensi energi terbarukan ini ke PLTB. Nah, khususnya kan di Ciheras sudah ada gitu. Nah, barangkali kita bisa memanfaatkan di pesisir yang lainnya gitu. Seperti itu sih barangkali kalau dari saya mah. Nah, dari teman-teman yang lain apa ada lagi pandangan atau apa yang sekiranya perlu didiskusikan gitu kali ini.